Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Gujin berkata penuh makna, tempat ini dibuat oleh pemimpin generasi pertama aliansi kita. Dan dia mengatakan bahwa selama ada orang yang bisa keluar dari tempat rahasia itu, dia bisa masuk ke sini. Berapa banyak orang yang berhasil keluar? Dia yang pertama. Gujin menjawab, membuat Zikin terkejut. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ya. Tapi Zikin heran, kenapa tidak ada yang ingin melihatnya? Tidak ada yang bisa masuk. Kenapa? Zikin tidak mengerti, dan Gujin tertawa melihatnya. Kalau kau tak percaya, coba saja sendiri. Tentu saja Zikin tidak percaya, jadi dia mengetuk pintu. Begitu dia mendorong pintu terbuka, aliran udara kuat tiba-tiba menghantamnya. Aliran udara itu langsung meniup Zikin hingga terlempar, membuatnya sama sekali tidak bisa masuk, sementara Muluo menertawakannya. Bagaimana? Keren, kan? Coba saja kalau kamu bisa. Zikin kesal dan berkata, jangan hanya tertawa. Muluo yang memang penasaran benar-benar mencobanya juga. Kekuatan di pintu itu memang luar biasa. Begitu dia mendekat, dia langsung terpental. Muluo pun bertanya heran, kenapa harus lewat tempat rahasia untuk bisa masuk? Gujin tidak mengerti, hanya bisa berkata, mungkin ini hanya diketahui oleh pemimpin pertama aliansi. Zikin dan Muluo masih ragu. Sementara itu, Lin Tian berdiri di dalam ruangan, melihat cahaya keemasan di mana-mana, dan di tengah cahaya itu ada sosok seseorang. Orang itu duduk di sana, tapi hanya berupa roh lemah, bukan roh utuh. Lin Tian menatapnya, merasa curiga, siapa kamu? Aku telah menunggu bertahun-tahun, akhirnya kau datang. Sosok itu bicara lirih, membuat Lin Tian heran, apa maksudmu? Aku Gu Jinming, pemimpin pertama aliansi kekeringan emas. Aku telah berada di sini selama puluhan juta tahun, dan kaulah orang pertama yang sampai di sini. Lin Tian kebingungan, kenapa aku yang ke sini? Pernahkah kau mendengar sebuah legenda? Sosok itu memejamkan mata, lalu bicara lirih. Lin Tian menggeleng, kalau kau tidak bilang, bagaimana aku bisa tahu legenda apa yang kau maksud? Konon, kita ini hanya sebuah kurungan. Kurungan? Lin Tian mengerutkan kening, dan orang itu berkata lemah, di tanah tandus ini, semua orang hanyalah keturunan para pendosa. Keturunan pendosa? Ya, mereka tidak bisa lepas dari kutukan, tidak bisa pergi dari sini, hanya bisa menunggu di tanah tandus ini, tidak kemana-mana. Orang itu menjelaskan. Lin Tian penasaran, lalu apa maksudmu? Di atas tanah tandus emas ini ada tanah tandus kekaisaran. Kalau kau terjebak di sini, kau tak akan pernah bisa maju, jadi satu-satunya cara adalah pergi ke tanah tandus itu. Katanya, di sanalah mungkin ada jalan keluar dari penjara ini. Lin Tian ragu, jadi, untuk meninggalkan tempat ini, aku harus pergi ke tanah tandus itu? Ya. Lalu apa hubungannya ini dengan alasanmu memanggilku ke sini? Lin Tian bingung mengapa aliansi kekeringan emas mengatur semua ini. Gu Jinming menghela napas. Aku pernah pergi ke tanah tandus itu, tapi ada banyak serangga di sana. Serangga emas di tempat rahasia ini adalah salah satunya. Dulu, aku menyegelnya di tempat rahasia ini, berharap ada orang yang bisa mengalahkannya dan keluar dari tempat rahasia ini. Lalu, dan kau berhasil. Jadi aku ingin kau pergi ke tanah tandus itu, kata Gu Jinming. Lin Tian malah tertawa, nanti saja, kalau aku ingin pergi. Oh, kau tidak ingin meninggalkan tempat ini? Tidak sekarang, mungkin nanti. Kenapa? Aku tidak akan pergi sebelum menghancurkan klan roh jahat. Ucapan Lin Tian membuat Gu Jinming terkejut. Klan roh jahat? Kau melawan mereka? Ya. Jawab Lin Tian mantap. Gu Jinming terdiam, lalu berkata, klan roh jahat adalah yang terkuat sejak 4 dewa kuno mundur. Lalu kenapa? Lin Tian sama sekali tak peduli. Gu Jinming berkata lagi, aku tak memaksamu, tapi aku akan memberimu sesuatu. Kuharap kau bisa memanfaatkannya suatu hari nanti. Setelah itu, sebuah gulungan emas jatuh ke tangan Lin Tian. Dia melihatnya dan bertanya, apa ini?
Itu adalah peta hasil penjelajahanku di Tanah Tandus. Anggap saja ini hadiah. Lin Tian terdiam, lalu Gu Jinming mengingatkannya, kalau suatu hari kau ingin ke Tanah Tandus itu, hati-hati dengan serangga-serangga di sana. Aku mengerti. Kata Lin Tian singkat, lalu menyimpan gulungan emas itu dan pergi. Roh lemah Gu Jinming perlahan memudar dan menghilang. Ketika Lin Tian keluar, dia tidak terlalu memikirkan perkataan Gu Jinming. Sementara itu, Gu Jin dan yang lainnya penasaran ingin tahu apa yang Lin Tian temui di dalam. Gu Jin bertanya heran, jadi, apa yang ada di dalam? Kalian tidak tahu? Lin Tian tersenyum, dan Gu Jin mengangguk. Lin Tian tersenyum lagi, itu adalah pemimpin pertama kalian, Gu Jinming. Apa? Gu Jin terkejut, dan Lin Tian hanya tersenyum. Apa? Terkejut? Dulu katanya dia pergi ke tempat misterius dan tak pernah kembali. Ternyata dia di sini. Ya, walaupun cuma berupa roh. Gu Jin akhirnya paham, dan Lin Tian menenangkan suasana sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita pergi. Setelah itu, Gu Jin langsung mengirim ketiganya pergi lewat formasi teleportasi, dan mereka kembali ke Jin Huang Protos. Zikin bertanya kepada Lin Tian, lalu apa yang pemimpin aliansi itu katakan padamu? Dia memberitahuku beberapa rahasia tentang Tanah Tandus itu. Rahasia? Misalnya, katanya Tanah Tandus ini adalah kurungan, dan bangsa dewa di sini kena kutukan. Lin Tian menghela napas, dan Zikin terkejut. Apa dia bilang bagaimana cara mematahkan kutukan itu? Apa? Kau ingin mematahkan kutukan itu? Zikin berkata sambil tersenyum, selain berlatih, keinginan terbesar kami adalah mematahkan kutukan itu dan meninggalkan Tanah Tandus ini. Tanah Tandus ini sangat indah. Kenapa harus menyingkirkannya? Kau tidak tahu. Kalau kita mencapai level tertentu dalam kultivasi, kita tidak bisa maju lagi. Lagi pula, setiap kultivator punya batas umur. Kita berlatih demi umur panjang, bukan? Umur panjang? Lin Tian bergumam, dan Muluo juga bertanya, lalu apakah dia memberitahumu cara mematahkan kutukan itu? Lin Tian diam saja. Muluo tampak kecewa. Zikin terus bertanya, tetapi Lin Tian tetap diam, jadi dia hanya bisa mengikutinya. Waktu pun berlalu. Setelah beberapa saat, Lin Tian bertiga kembali ke Jin Huang Protos lewat formasi teleportasi. Saat itu, semua orang di Jin Huang Protos mengira Lin Tian tak akan kembali karena terjebak di tempat rahasia. Tak ada yang mengira dia akan keluar. Tapi ketika Lin Tian berjalan keluar dari formasi teleportasi, para penjaga formasi ketakutan, lari terbirit-birit sambil berteriak, "Kembali!" Dia kembali. Di aula, kepala suku Jin sedang memimpin rapat dan menatap Jin An dan Jin Bai sambil berkata, "Kalian berdua, lain kali hati-hati. Jangan sampai bertemu orang seperti dia lagi. Jangan buat kami repot." "Ya." Keduanya serempak menjawab. Tapi kemudian, sekelompok orang datang berlari sambil panik. Dia kembali. Kepala suku Jin menatap mereka sinis. "Apa maksudnya kembali? Kalian tidak lihat kita sedang rapat?" Kepala suku, "Anak itu kembali." "Ya, orang yang pergi ke tempat rahasia itu." Semua orang pun terkejut mendengar ini. Kepala suku itu begitu cemas hingga hampir tak bisa duduk diam, dan berkata, "Kalian, katakan lagi." Saat orang-orang itu baru akan membuka mulut, Lin Tian datang dari luar dan tersenyum pada mereka. "Di sini, ada masalah apa?" "Kau, bagaimana bisa kau?" Kepala suku itu ketakutan dan menatap Lin Tian dengan mata melongo. Lin Tian tersenyum, "Bagaimana aku bisa keluar, ya?" "Ya." "Sebenarnya, ketika aku mendapatkan buah itu, aku langsung keluar dan memberikannya pada kepala suku Jin." Lin Tian berkata demikian sambil mengeluarkan buah itu. Saat melihat buah emas itu, kepala suku Jin melongo, Kau benar-benar mendapatkannya?" "Ya." Lin Tian berkata, lalu meletakkan buah itu. Kepala suku Jin mengambilnya dan merasakan kekuatan hebat di dalamnya, seperti padang pasir emas legendaris. "Ini?" Kepala suku Jin tercengang, dan Lin Tian tersenyum padanya. "Bagaimana kalau sekarang kau berikan aku benda suci itu?" Namun, dia hanya menghela napas, "Ayo pergi." "Ayah, apa ayah benar-benar ingin memberikannya padanya?" "Benda suci hanya diberikan kepada mereka yang berjodoh dengannya. Jika benar-benar berjodoh, maka berikanlah. Tapi jika tidak, itu hanya akan mencelakakan mereka." Kepala suku Jin menjelaskan. Dia menatap Lin Tian,
Anak muda, kuberitahu, kau akan mengalami kesialan. Lin Tian tidak peduli, tapi Jin Bai menatap Muluo yang buru-buru menjelaskan. Kak Jin, lihat, aku sama sekali tidak terlibat dalam proses ini bukan salahku. Kalau bukan karena kau, dia tidak akan datang ke kuil Jin Huangku. Muluo langsung terdiam, sementara Jin Bai mendengus dan mengabaikannya. Muluo tampak kesal, sial. Di hadapan mereka, kepala suku Jin menuntun Lin Tian ke sebuah gunung. Di gunung itu terdapat makam pedang, dan di mana-mana penuh dengan pedang. Disinilah, hanya ada satu benda suci. Pedangkah? Tanya Lin Tian, dan kepala suku Jin menjawab, ya. Ketika Lin Tian melihat-lihat pedang-pedang itu, dia merasa semuanya biasa saja. Lalu dia membuka teknik mata ilahi dan menemukan cahaya emas yang lemah di dalam salah satu pedang. Lin Tian pun tersenyum, secara kasat mata, semua pedang ini sama, tapi satu ini berbeda. Mendengar itu, kepala suku Jin menatap Lin Tian dengan heran, kau bisa melihatnya? Kalau tidak, masa aku bohong? Lin Tian tersenyum pada kepala suku Jin, tapi dia masih tidak percaya dan berkata dengan nada memperingatkan, anak muda, ini bukan main-main. Kalau kau mendekat, pedang-pedang ini bisa melukaimu. Kepala suku Jin menatap Lin Tian, seolah-olah ingin melihat bagaimana dia mati. Tapi Lin Tian hanya tersenyum misterius, lalu berjalan di antara pedang-pedang itu, dan formasi pedang itu sama sekali tidak bereaksi. Kepala suku Jin terkejut, kenapa pedang-pedang itu sama sekali tidak bereaksi? Namun Lin Tian mengangkat satu pedang sambil berkata, ini dia. Kepala suku Jin mengerutkan kening, kau yakin? Ya. Lin Tian selesai berbicara, lalu menggoyangkan tangannya. Pedang itu langsung menunjukkan wujud aslinya dengan cahaya emas yang berbeda dari pedang lainnya. Kepala suku Jin pun terkejut, kau benar-benar menemukannya. Ayah, memang ini. Kepala suku Jin hanya bisa menghela napas, kalau memang dia berjodoh, maka berikan saja padanya. Lagi pula, keluarga kita hanya bertugas menjaganya. Namun Lin Tian mendekati kepala suku dan berkata sambil menatapnya, sekarang aku bisa pergi, kan? Ya. Kepala suku Jin mengangguk, ingin cepat-cepat menyingkirkan pembawa sial ini. Lin Tian tersenyum, terima kasih banyak. Setelah itu, Lin Tian mengambil pedangnya dan berjalan pergi, sementara Zikin dan Muluo buru-buru mengikutinya. Namun sebelum Muluo pergi, dia berkata pada Jin Bai, dia benar-benar bukan datang dariku. Setelah itu, Muluo pergi, dan Jin Bai tampak sangat kesal. Kepala suku Jin hanya menghela napas, mungkin ini memang sudah takdir. Ayah, tapi barang itu hanya untuk orang yang berjodoh. Kita tidak perlu menjaganya terus, kan? Kepala suku Jin tersenyum. Tapi, tidak usah dipikirkan, ayo pergi, berlatih dan tingkatkan kekuatan kita. Itu yang terpenting, kata kepala suku Jin. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa selain pergi. Setelah keluar dari Jin Huang Protos, mereka kembali melangkah ke dalam formasi teleportasi untuk pergi ke tujuan berikutnya. Zikin menatap Muluo sambil tersenyum, kau mau ikut? Kalau aku kehilangan teman, aku harus ikut. Muluo tampak kesal. Kalau sekarang kehilangan teman, jangan sampai nanti kehilangan nyawa juga. Zikin bercanda. Muluo pura-pura berani, aku tidak takut mati. Kau tampaknya jauh lebih penakut dari Jin Bai, ejek Zikin. Ya? Muluo langsung tak terima, dan Zikin tertawa. Ya, susah dibilang. Muluo cemberut, dan Lin Tian segera membawa mereka ke kota lain. Langit kota itu masih merah, seolah berada di lautan api. Zikin ragu, ini wilayah Dewa Api. Kau mau mengambil benda suci 10 besar, kata Muluo. Lin Tian tidak menjawab, langsung pergi ke kantor kepala kota. Tapi Zikin menatap Muluo yang bingung dan tertawa, bagaimanapun, banyak dari 10 dewa akan dikunjungi. Muluo heran, untuk apa kau mencari begitu banyak benda suci? Nanti kau akan tahu, jelas Zikin. Muluo penasaran. Sementara itu, Lin Tian tiba di gerbang kantor kepala kota, namun penjaga-penjaga di sana menghalangi mereka. Lin Tian ingin bicara, tapi para penjaga itu bilang kepala suku sudah lama menghilang. Lin Tian heran, menghilang? Sudah berapa lama? Namun Zikin menatap para penjaga itu tajam, kalian tidak sedang menipu, kan? Menipu? Mana mungkin? Para penjaga menolak tuduhan itu, tapi Muluo berkata, memang sudah lama kepala suku ini menghilang. Lin Tian menatap Muluo dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak bertanya, Muluo berkata, kenapa kau tidak tanya aku? Kalau tanya orang lain pun sama saja, kata Lin Tian. Sebenarnya, kepala suku menghilang setengah tahun lalu dan belum kembali. Zikin bertanya penasaran, kenapa? Katanya dia sedang mencari sesuatu, tapi apa yang dia cari,
mungkin hanya diketahui oleh keluarga Huo Huang itu sendiri. Zikin lalu menatap para penjaga, di mana dia mencari barang itu. Para penjaga menggeleng, dan Lin Tian bertanya, siapa yang tahu? Mungkin hanya beberapa tetua atau orang penting keluarga yang tahu, jelas salah satu penjaga. Setelah mendengar itu, Lin Tian berkata, aku ingin menemui mereka. Ini? Para penjaga saling pandang, tampak canggung. Lin Tian pun berkata lagi, aku adalah kepala kuil. Para penjaga langsung berdiri kaku dan saling berpandangan, kemudian buru-buru mengirimkan kabar. Identitasmu akhirnya berguna juga, goda Zikin. Lin Tian hanya tersenyum, yang penting bisa dipakai. Mu Luo melihat Lin Tian yang tampak tak terganggu, jadi ia pun terpaksa mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Katanya kepala suku Huo sedang mencari suatu bahan, dan sudah beberapa hari dia pergi. Mendengar itu, Zikin hanya tersenyum padanya, kau bilang begitu, tapi sama saja seperti tidak bilang apa-apa. Siapa bilang tidak? Aku sudah menjelaskan banyak. Mu Luo buru-buru membela diri, namun Zikin tidak peduli, sedangkan Lin Tian hanya menunggu di sana. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berjas merah muncul dan memandang Lin Tian. Lalu ia berkata dengan sopan, Anda adalah kepala Akademi Lin, kan? Ya. Lin Tian mengangguk. Pemuda itu dengan hormat memperkenalkan diri, saya adalah putra kepala suku Huo Huang, bernama Huo Yueming. Bagaimana kabar ayahmu? Tanya Lin Tian langsung. Ekspresi Huo Yueming berubah sedih, ayah saya pergi ke suatu tempat dan sudah lama belum kembali. Oh, kemana dia pergi? Ke lembah Huo Huang untuk mencari sesuatu, tapi belum kembali juga. Kami sudah mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi tidak ada kabar. Saya dengar kepala Akademi Lin memiliki kemampuan luar biasa, jadi saya mohon bantuannya. Begitu Huo Yueming bicara, dia langsung meminta bantuan Lin Tian. Jelas sekali dia sangat cemas. Mu Luo pun terkejut, apa kau benar-benar percaya dia kepala akademi sesakti itu? Kemarin aku kirim orang ke akademi untuk minta bantuan kepala akademi mereka, tapi katanya kepala akademi lama sedang bersemedi, sedangkan kepala akademi baru malah hilang, jadi begitu aku dengar kabar ini, aku langsung datang ke sini. Mu Luo baru menyadari, ternyata sudah ketahuan. Lin Tian bertanya langsung, di mana lembah Huo Huang itu? Silakan ikuti saya. Huo Yueming tak berani membuang waktu. Takut kalau terlambat sedikit saja, ayahnya akan semakin dalam bahaya. Namun, Mu Luo di perjalanan malah nyeletuk, kau yakin dia bisa membantu? Huo Yueming menunduk malu, daripada tidak ada yang membantu sama sekali. Mu Luo hanya menghela napas, sementara Zikin tersenyum pada Huo Yueming, jangan khawatir, asal pemuda ini memutuskan untuk menemukan ayahmu, dia pasti menemukannya. Benarkah? Huo Yueming bertanya penuh harap. Zikin mengangguk, ya. Huo Yueming langsung bersujud memberi hormat kepada Lin Tian, berjanji akan memberi berbagai macam hadiah. Lin Tian tak ingin apa-apa kecuali benda suci. Huo Yueming pun setuju, lalu memimpin mereka menuju lembah Huo Huang. Di depan mata mereka ada sebuah retakan besar, di mana di bawahnya menyala api yang tak terhitung banyaknya. Zikin mengerutkan alis, katanya lembah Huo Huang ini sangat berbahaya, apinya juga aneh. Huo Yueming menjawab, ayah saya memang berpesan agar kami tidak sembarangan mencarinya ke sana. Tapi dia sudah terlalu lama tidak ada kabar, jadi kami semua cemas. Kalau orang dikirim ke sana, harus cepat kembali. Mu Luo malah penasaran, menatap Lin Tian sambil tertawa, sepertinya kali ini kau bakal kesulitan. Tapi Lin Tian malah langsung meloncat ke dalam api, sementara api di sekitarnya justru ditelan satu persatu oleh Raja Api yang melayang di sekitarnya. Sudah lama aku tidak menemukan api sebagus ini. Lin Tian bergumam gembira. Mu Luo bengong, apa yang dia lakukan? Zikin tertawa, dia sedang menelan semua api di sekitarnya. Apa? Menelan api? Mu Luo terbelalak, sedangkan Zikin terkekeh, yang lain takut, dia malah menyerapnya. Sungguh luar biasa. Ketika api di sekitar Lin Tian sudah mencapai lebih dari 100 lapis, Huo Yueming terperangah, lebih dari 100 lapis? Zikin juga menghitungnya dan mendapati memang lebih dari 100 lapis. Orang ini, bagaimana bisa mengolah api sekuat itu? Zikin terkejut. Mu Luo ikut kagum, ini benar-benar menakutkan. Lin Tian tak mempedulikan mereka, melainkan langsung menyelam lebih dalam ke dalam api hingga lenyap dari pandangan. Huo Yueming tampak bersemangat, ayahku pasti selamat. Namun Zikin ragu, ayahmu sudah lama menghilang,
Apa dia masih hidup? Mu Luo juga cemas, lalu menatap Huo Yueming dengan aneh. Huo Yueming menggeleng, di keluarga kami ada lampu jiwa. Kalau padam, berarti orangnya mati. Lampu ayahku masih menyala, hanya saja cahayanya lemah. Zikin baru mengerti, pantas saja. Mu Luo menatap jurang itu sambil berkata, orang gila mana yang berani turun ke sana dengan api sepanas itu? Semoga dia bisa menyelamatkan ayahmu. Huo Yueming pun penuh harap. Sementara itu, Lin Tian telah mencapai dasar lembah. Api di sana lebih aneh lagi. Ada yang berubah menjadi batu seperti api, menggantung di dinding gua, tapi semuanya punya satu kesamaan, sangat kuat. Raja Api di Lin Tian sangat gembira, levelnya naik hingga 120. Kali ini aku benar-benar untung besar. Lin Tian tertawa. Raja Api menggerutu, kau jarang sekali melepas aku, padahal aku sudah bosan menunggu. Lin Tian terkekeh, sebelumnya aku hanya ingin kau beristirahat dengan baik. Begitu aku lepaskan, kau langsung menyerap api dan naik level. Jangan bikin aku bosan lagi. Raja Api terbang berputar seperti burung bebas. Lin Tian tersenyum, kalau kau kupakai di medan perang api, aku yakin kekuatannya bisa meledak. Ya. Sekarang levelku sudah 120. Raja Api menjawab bangga. Tapi Lin Tian tetap serius, jangan cuma menyerap api, coba cari jejak manusia di sekitar sini. Baiklah, aku akan bantu mencarinya. Raja Api langsung pergi berkeliling, sementara Lin Tian juga berjalan perlahan. Tak lama kemudian Raja Api kembali, ada sebuah gua di dekat sini, dan ada api yang lebih aneh di sana. Oh, ada orang di sana? Sepertinya ada jejak, tapi aku tidak tahu pasti. Raja Api menjawab. Lin Tian mengangguk, kalau begitu, tunjukkan jalannya. Baik. Raja Api langsung memimpin Lin Tian ke arah gua tersebut. Begitu masuk gua, api di sekitarnya langsung berhamburan ke arah Lin Tian. Untungnya Raja Api dengan cepat menelannya semua. Lin Tian berjalan perlahan hingga berhenti di bawah dinding, di mana tampak seorang pria, tertanam, di dinding. Pria itu sangat lemah, namun Lin Tian bertanya, Anda kepala suku Huo Huang Shenzhou? Pria itu membuka matanya sedikit, melihat seorang pemuda yang tidak takut api, dan bertanya penasaran, siapa kau? Aku kepala Akademi Shenyuan. Putramu yang meminta tolong padaku. Lin Tian menjawab. Pria itu terkejut, kau kepala Akademi Shenyuan? Ya. Setelah hening sejenak, pria itu berkata, aku takut tidak bisa pergi dari sini. Kenapa? Aku disegel di sini oleh monster itu. Aku tak bisa keluar. Kepala suku Huo Huang itu menghela napas, dan Lin Tian penasaran, monster? Monster apa? Di dalam gua ini, tertidur monster yang mengerikan, jawabnya dengan takut-takut. Setelah mendengar itu, Lin Tian memandang ke dalam gua dengan tatapan dalam dan berkata, tidak masalah. Kalau dia berani keluar, aku akan membereskannya. Kepala suku api itu tercengang dan berkata, kau sehebat itu? Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan meminta Raja Api untuk merobohkan dinding. Ketika cahaya kuat Raja Api meledak di sana, dinding itu seakan meleleh. Kepala suku api pun muncul dari dinding, namun ia merasakan aura mengerikan di dalam gua. Aura itu membuat kepala suku api gemetar dan berkata, lihat, kau bisa melihatnya? Saat itu, Lin Tian melihat ada kobaran api raksasa di dalam gua yang bergegas keluar. Api itu berubah menjadi seekor kilin api yang menyala. Kilin api itu meraung dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, ini kilin kuno. Kepala suku api heran, kau masih bisa tertawa? Lin Tian berkata santai, kenapa tidak bisa tertawa? Kepala suku api lalu berkata, kekuatannya cukup untuk membunuh orang di wilayah Golden Wasteland, apalagi kau. Ketika kepala suku api melihat Lin Tian yang hanya setengah langkah lebih maju, ia merasa canggung. Tapi Lin Tian hanya berdiri di sana sambil tersenyum kecil, lalu memunculkan roh, tubuhnya melipat, seakan menahan napas. Kepala suku api terperangah, kau mau bertarung dengan roh? Ya, jawab Lin Tian. Tapi kepala suku api menganggap itu tidak masuk akal. Ia menatap Lin Tian dan berkata, tapi ini terlalu berbahaya. Namun Lin Tian tetap berdiri di sana, tak bergerak. Sementara itu, kilin api mengeluarkan kobaran api yang kuat, langsung menutupi Lin Tian. Raja Api langsung menyerap api itu. Kepala suku api terkejut dan bergumam,
Tidak apa-apa. Saat itu, Lin Tian terlihat sangat tenang, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengannya. Namun kilin api menjadi marah. Ia meraung dan menatap Lin Tian seolah ingin menelannya. Lalu kilin api itu tiba-tiba menerjang Lin Tian. Pertama, ia menginjakkan kakinya, lalu hendak menindih Lin Tian dengan cakarnya yang besar. Namun Lin Tian menghilang. Saat ia muncul kembali, ia berdiri di punggung kilin api. Kepala suku api heran, bagaimana bisa dia melakukan itu? Namun kilin api itu mengamuk dan mulai meloncat-loncat dengan liar, berusaha menyingkirkan Lin Tian, tapi tidak berhasil. Akhirnya, kilin api berubah menjadi api dan melesat ke dalam gua untuk bersembunyi. Kepala suku api terkejut, dia kabur. Lin Tian berjalan ke arah kepala suku api dan berkata, "Tunggu di sini, aku akan menaklukkannya." Apa? Kepala suku api tak menyangka Lin Tian akan mengejarnya. Setelah Lin Tian meninggalkan bayangan magis untuk menemani kepala suku api, ia membawa Raja Api masuk ke dalam gua. Kepala suku api bingung melihat Lin Tian pergi. Setelah mengejar sebentar, Lin Tian tiba di sarang kilin api. Ia melihat kilin api berdiri di depan sebuah batu merah besar, menatap Lin Tian dengan marah, "Manusia keparat, kau tidak boleh datang ke sini." Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Mari kita bicara." "Mau bicara apa?" tanya kilin api. "Kau ingin membunuhku, tapi kau tidak bisa. Bagaimana kau akan membayarnya?" Lin Tian tersenyum pada kilin api. "Kau ingin aku membunuhmu?" "Bukan, hanya saja." Lin Tian lalu tersenyum aneh. Melihat Lin Tian terdiam, kilin api bertanya, "Apa yang ingin kau katakan?" Saat itu, Raja Api mengelilingi kilin api, dan Lin Tian tersenyum padanya, "Api yang kau keluarkan sangat cocok untuk kultivasinya. Jadi aku ingin kau menemaninya berlatih." Kau ingin aku berlatih bersama api itu?" Kilin api merasa terhina dan marah. Lin Tian menatap kilin api dan berkata, "Kau tidak punya pilihan." Mendengar ini, kilin api menjadi semakin marah. "Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu." Setelah itu, kilin api menelan batu di belakangnya, lalu membuka mulutnya, dan api berubah menjadi tembok api. Tembok api itu langsung menjadi batu, membekukan Lin Tian di tempat, seperti kepala suku api, dan seakan tertanam di dinding. Tapi Lin Tian tertawa, "Aku bisa membebaskan orang itu, jadi tentu saja aku bisa membebaskan diriku." Kilin api tidak percaya dan berkata marah, "Aku pasti bisa membunuhmu." "Pasti bisa membunuhku? Apa kau benar-benar sehebat itu?" Lin Tian tertawa kecil, lalu Raja Api mulai menghancurkan tembok itu. Kilin api menatap Raja Api dengan marah, "Dasar, makhluk apa ini?" Lin Tian menatap kilin api dan berkata, "Kau sudah mengerahkan semua kemampuanmu. Sekarang giliranku, kan?" Kilin api membalas, "Aku tidak takut padamu." Lin Tian tersenyum, "Sepertinya aku harus membuatmu tahu kekuatanku." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia melompat ke punggung kilin api dan menggunakan teknik Trapeze Beast untuk melemahkan lawannya. Tapi kilin api masih membandel, "Hanya itu yang kau bisa?" "Tidak, masih ada lagi," kata Lin Tian sambil membiarkan Raja Api masuk ke dalam tubuh kilin api dari mulutnya. Kilin api tiba-tiba merasa ada yang aneh, karena Raja Api mulai menyerap kekuatan di tubuhnya. Kilin api panik, "Cepat, keluarkan dia." "Itu mudah. Kalau kau mau menyerah, aku akan mengeluarkannya saat dia menemanimu berlatih." Lin Tian menertawakan kilin api. Kilin api pun panik, meloncat-loncat tak tahu harus berbuat apa, dan Lin Tian tertawa, "Kalau kau tidak menyerah, kau akan segera dikuras dan mati." Aku menyerah." "Ya sudah, kan?" jawab kilin api dengan kaku. Lin Tian menertawakannya, "Bagus, ayo buat kontrak." Meskipun kilin api merasa kesal, ia tak punya pilihan selain membuat kontrak dengan Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian memerintahkan Raja Api keluar. Kilin api pun lega melihat Raja Api akhirnya keluar. Lin Tian kemudian membawa kilin api dan Raja Api masuk ke dalam istana laut untuk berlatih di sana. Setelah semua selesai, Lin Tian menenangkan diri dan keluar. Ketika kepala suku api melihat Lin Tian keluar, ia bertanya dengan heran, "Di mana makhluk itu?" "Sudah aku terima," jawab Lin Tian. "Sudah kau terima?" Kepala suku api terkejut. Setelah Lin Tian mengangguk, kepala suku api bertanya lagi, "Itu kepala sekolah Lin, bolehkah aku meminta satu sisik?" "Sisik?" "Ya,
sisik di tubuh kilin api itu. Untuk apa kau butuh itu? Tanya Lin Tian dengan penasaran. Kepala suku api menjelaskan, kami memiliki segel yang membutuhkan sisik kilin api. Kalau tidak, segelnya akan segera rusak. Segel apa itu? Lin Tian penasaran segel apa yang butuh sisik kilin api. Kepala suku api menjawab, ini rahasia klan api kami. Maaf, aku tak bisa memberitahumu. Lin Tian pun berkata, kalau begitu, kalau kalian mau meminjamkan benda suci padaku, aku akan memberikannya padamu. Benda suci? Kepala suku api terkejut. Ya, aku di sini untuk meminjam benda suci itu, kata Lin Tian. Kepala suku api pun mengangguk setelah mendengar itu, kalau begitu, kau ikut aku kembali ke klan. Tapi apakah kau bisa mendapatkan benda suci itu? Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Setelah Lin Tian memberikan berkatnya, pemimpin klan api dan Lin Tian meninggalkan lembah api. Setelah mereka pergi, muncul sosok api yang terkumpul. Sosok api itu bergumam, apakah dia orangnya? Setelah itu, sosok api itu menghilang, dan Lin Tian sama sekali tidak tahu bahwa seseorang sedang bersembunyi di sana. Kini ia telah kembali ke tepi tebing. Ketika Huo Yueming melihat gurunya, dia langsung bersemangat dan memuji Lin Tian. Zikin tersenyum sambil berkata, memang benar, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Namun Muluo tampak kesal. Kau takut apa? Tidak takut apa-apa. Setelah Lin Tian berkata demikian, dia mengikuti langkah pemimpin klan api. Sementara itu, Muluo bertanya-tanya dalam hati, tidak takut apa-apa? Kau bercanda, kan? Tidak lama kemudian, Lin Tian dan yang lainnya tiba di klan Dewa Api dan berdiri di luar formasi. Di dalam formasi itu terdapat sebuah batu besar yang memancarkan cahaya merah api. Pemimpin klan api berkata, inilah benda suci kami. Tapi benda suci ini berbahaya, siapapun yang mendekat akan terkena semburan api yang kuat. Namun Lin Tian mencoba untuk mendekat. Saat itu juga, api yang sangat kuat menyerangnya dari formasi. Pemimpin klan api dan yang lainnya langsung mengerutkan kening, tapi Muluo penasaran, api ini tidak kalah dengan api di lembah api. Benar-benar kuat, kata Zikin, juga merasakannya. Tapi Lin Tian tetap mendekat ke batu itu dan bersiap untuk mengambil batu api merah itu. Tiba-tiba, sebuah semburan api yang kuat menyerangnya dari dalam batu. Lin Tian bereaksi cepat dan segera mundur ke samping, sementara Raja Api melindungi Lin Tian. Lin Tian langsung membuka mata ilahi karena dia merasa ada kekuatan aneh di dalam batu itu tadi. Dengan mata ilahi, Lin Tian melihat ada bayangan samar seperti seseorang di dalam batu itu. Tidak hanya itu, bayangan samar itu seperti merasakan sesuatu dan menghilang dalam sekejap. Lin Tian bertanya-tanya, apa itu tadi? Pada saat yang sama, di udara agak jauh, muncul sosok bayangan api yang menatap ke tempat itu dan bergumam, hampir saja ketahuan oleh orang ini. Sementara itu, Lin Tian terus menatap batu itu cukup lama. Saat hendak mengambil batu itu lagi, ia justru menemukan batu itu kembali padanya sendiri. Aneh sekali. Lin Tian bergumam, tetapi Raja Api bertanya, mengapa tadi tidak ada kekuatan besar yang muncul? Lin Tian juga ingin tahu masalah itu, jadi dia meneliti batu itu sebentar sebelum akhirnya menyimpannya. Pemimpin klan api tidak menyangka Lin Tian bisa mengambil batu itu begitu saja. Ia segera berkata, selamat. Tapi Lin Tian bertanya, kalian pernah meneliti batu ini? Barang suci ini sudah lama ada di sini, tapi tidak ada yang berani mendekat, jadi kami tidak tahu apa yang ada di dalam batu itu, kata pemimpin klan api dengan wajah canggung. Mendengar itu, Lin Tian mulai merenung, dan pemimpin klan api bertanya, apa yang sedang kau pikirkan? Ketika aku menyentuh batu itu tadi, aku merasa ada kekuatan lain di dalamnya, bukan hanya kekuatan batu, tapi langsung menghilang. Lin Tian menjelaskan. Pemimpin klan api tampak ragu, kau yakin? Ya. Tapi pemimpin klan api tampak kebingungan. Aku benar-benar tidak tahu soal itu. Lin Tian tidak mau bertanya lebih jauh, jadi dia berkata, baiklah, aku akan pergi dulu. Selamat jalan. Pemimpin klan api dan yang lainnya segera mengantar Lin Tian. Namun saat keluar dari klan Dewa Api, wajah Lin Tian tampak serius. Zikin penasaran, apa benar ada kekuatan lain dalam batu itu? Tadinya ada, tapi sekarang sudah hilang, kata Lin Tian. Zikin bingung, tapi Lin Tian tak mau banyak menjelaskan. Ia terus menenangkan pikirannya, lalu menuju ke sebuah formasi teleportasi, pindah ke kota lain, lalu keluar dari kota itu.
Kali ini, kau akan ke kolam kekeringan air, tanya Muluo. Tapi Zikin tersenyum, jangan tebak-tebak, pasti begitu. Sambil berjalan, Lin Tian berkata, kolam kekeringan air itu rumah bagi suku dewa kekeringan air. Namun Muluo berkata pada Lin Tian, kalau mau bicara soal 10 dewa, yang paling aneh itu ya dewa kekeringan air. Jadi kupikir kau sebaiknya urungkan saja niatmu. Zikin juga tahu soal dewa kekeringan air dan berkata, suku ini memang luar biasa. Seperti apa luar biasanya? Tanya Lin Tian. Zikin menjawab, katanya semua dewa kekeringan air hidup di bawah air, dan mereka tidak suka berkomunikasi dengan orang luar. Mereka bahkan lebih membenci orang luar dibandingkan dengan dewa kekeringan logam. Jadi, susah sekali untuk meminjam benda suci mereka? Tanya Lin Tian. Zikin menjawab, bukan hanya susah, hampir mustahil menemukan mereka. Mengapa? Lin Tian penasaran. Zikin berkata, katanya di kolam kekeringan air itu ada formasi raksasa. Kalau bukan orang dalam suku itu, kita tidak akan bisa menemukan pintu masuknya. Namun Lin Tian tersenyum percaya diri, kalau cuma formasi, itu malah lebih mudah. Zikin tahu, kalau Lin Tian sudah percaya diri, dia pasti punya cara. Tapi Muluo mengomel, kau itu setengah dewa saja belum. Lin Tian tidak terlalu peduli padanya. Tapi Muluo mengeluh, aku sudah lama ikut kamu, kenapa sikapmu selalu dingin? Memangnya aku pernah memintamu ikut? Balas Lin Tian. Aku sudah berkorban banyak, keluh Muluo. Tidak ada yang menyuruhmu berkorban, kata Lin Tian singkat. Muluo pun tidak bisa berkata apa-apa, sementara Zikin tersenyum dan berkata pada Muluo, kupikir kau lebih baik kembali ke klan Mu Huang dan jadi tuan muda di sana. Jangan ikut kami. Tidak, kalau dia tidak menerimaku sebagai murid, aku tidak akan pergi, kata Muluo dengan tegas. Zikin hanya bisa menghela napas, kau ini keras kepala sekali. Tentu saja, jawab Muluo dengan bangga. Tapi Lin Tian tidak menggubrisnya. Setelah mereka bertiga pergi, bayangan api itu muncul kembali dan berkata pelan, apa yang orang ini lakukan di suku dewa kekeringan air? Lin Tian tidak menemukan orang itu, tapi dia merasa aneh ketika menyentuh batu tadi. Hingga beberapa jam kemudian, dia merasa seperti ada yang mengintainya. Apakah ini orang-orang dari kaum iblis? Lin Tian penasaran, jadi dia sengaja memecah beberapa hantu untuk mengelabui bayangan api itu agar tidak tahu mana yang harus diikuti. Zikin bingung melihat Lin Tian memecah banyak bayangan, sementara Muluo juga kaget, kenapa kau buat banyak bayangan begitu? Lin Tian tidak menjawab, hanya berjalan terus. Bayangan api itu memilih mengikuti Zikin dan Muluo. Namun tiba-tiba Lin Tian muncul di belakangnya dan bertanya, siapa kau? Saat bayangan api itu berbalik, ia melihat Lin Tian sedang tersenyum dan berkata, lumayan juga kau. Siapa kau sebenarnya? Lin Tian bertanya dengan dingin, namun bayangan api itu malah tersenyum. Kenapa aku harus memberitahumu? Kalau tidak mau bilang, terpaksa aku harus bertindak, kata Lin Tian. Namun sebelum Lin Tian sempat bergerak, orang itu langsung menghilang, tetapi suaranya terdengar di sekitarnya sambil tertawa. Anak muda, aku cuma mau lihat apa yang kau bisa, adik junior. Adik junior? Adik junior siapa? Lin Tian kebingungan. Kau adalah adik kelasku. Bayangan api menatap Lin Tian, sudut bibirnya masih terangkat, tetapi Lin Tian berkata dengan dingin, kau salah orang. Salah orang? Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah orang, jawab bayangan api itu dengan yakin. Namun Lin Tian hanya tertawa, kau kira aku sedang bercanda denganmu? Bukan itu maksudku, sahut bayangan api itu sambil tersenyum, tapi aku hanya ingin memberitahumu. Sekarang kita baru pertama kali bertemu, dan nanti kita akan bertemu beberapa kali lagi sampai kau mengenalku. Setelah selesai bicara, dia pun tertawa dan menghilang. Lin Tian berdiri diam. Apa aku baru saja bertemu orang gila? Gumamnya. Setelah bayangan itu hilang, Lin Tian pun menghilang. Begitu bayangan-bayangan itu lenyap, Zikin bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Tidak ada, lanjutkan perjalanan, jawab Lin Tian. Ia pun kembali berjalan, meski Zikin dan Muluo masih merasa aneh. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah danau, itulah kolam kekeringan air. Namun, keempat danau itu tampak sangat tenang, seperti jurang dalam yang gelap, bahkan terasa seperti ada sepasang mata yang menatap mereka. Kau lihat itu? Betapa mengerikannya. Muluo gemetar melihat mata-mata itu, sedangkan Zikin pun merasa sedikit takut.
agak menakutkan. Itu hanya gabungan formasi, bukan yang sebenarnya, jawab Lin Tian sambil menenangkan. Mendengar itu, mereka berdua lega. Namun, Zikin masih menatap Lin Tian dengan ragu. Kau yakin? Ya. Lin Tian mengangguk, lalu melompat ke dalam air. Zikin dan Muluo pun terpaksa mengikutinya. Begitu mereka bertiga masuk ke dalam air, mereka langsung melihat bahwa mereka berada dalam sebuah formasi, penuh dengan gelembung biru dan cahaya biru di mana-mana. Tidak hanya itu, di dalam formasi itu juga terdapat dinding, menyerupai istana raksasa di bawah air. Saat Zikin dan Muluo masih berteriak keheranan, terdengar teriakan keras dari kegelapan, "Penyusup, matilah!" Namun Lin Tian hanya menatap sekeliling dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan ketua kalian." "Bunuh," balas pihak lain tanpa basa-basi, langsung menyerang Lin Tian dan mengepung mereka dengan banyak orang dari bangsa air. Orang-orang air ini tidak lemah, bahkan beberapa di antaranya berada di tingkat tanah liar alamiah. Namun, Zikin dan Muluo masih mampu menghadapi tingkat tanah liar alamiah, sehingga mereka bertiga tetap tidak terkalahkan. Kemudian seorang pemimpin yang tampak memimpin maju, bertanya dengan keras, "Siapa kalian?" Saat itu, aura pria itu naik ke tingkat tanah liar emas. Lin Tian menatapnya, melihat tubuhnya ditutupi sisik-sisik mirip ikan dan binatang buas. "Apa yang kau lihat?" bentak pria itu. Lin Tian menjawab dengan senyum, "Aku dari Akademi Dewa, datang untuk menemui ketua kalian. Kami tidak menerima tamu. Jadi sebaiknya kalian cepat pergi. Kalau tidak, aku akan mengaktifkan formasi dan kalian semua akan mati." Pria itu mengancam. Mendengar itu, Lin Tian tertawa kecil, "Kalau mau diaktifkan, kenapa baru sekarang?" Pria itu melotot, "Kau pikir aku bercanda denganmu?" "Aku tidak bermaksud begitu," kata Lin Tian, "tapi aku ingin bertemu dengan ketua kalian, jadi mau kau menghalangi atau tidak, tetap saja aku akan bertemu dengannya." Sombong sekali. Pria itu mendengus marah, lalu melepaskan serangan aura kuat ke arah Lin Tian. Namun Lin Tian langsung menghilang. Aura pria itu langsung menyerang Zikin dan Muluo. Keduanya tidak sanggup menahannya dan langsung terpental. "Bagaimana ini? Dia malah pergi meninggalkan kita," protes Muluo. Zikin berkata, "Dia tidak mungkin pergi begitu saja." Muluo melihat sekeliling, "Mau kemana?" Zikin belum sempat menjawab, Lin Tian tiba-tiba muncul di hadapan pria itu dan berkata, "Bawa aku ke ketua kalian." "Kalau aku tidak mau?" pria itu menantang. Lin Tian berkata, "Kalau tidak, terpaksa aku harus bertarung denganmu." Setelah itu, Lin Tian langsung menyalakan aura, mengaktifkan jurus pemecah darah dan reinkarnasi. Kekuatan Lin Jia langsung ditekan hebat, wajahnya berubah pucat, namun dia masih gila, "Meskipun kekuatanku ditekan olehmu, aku tetap berada di tingkat tanah liar, sedangkan kau hanya setengah langkah ke dewa. Asalkan aku berhasil melemahkanmu, aku bisa menuntaskanmu dengan lebih mudah." Lin Tian menjawab. Lalu, banyak bayangan muncul dan Lin Tian mengerahkan jurus api pembantai dewa. Jurus ini menghasilkan ratusan lapisan pedang api yang menakutkan, menghantam Lin Jia bertubi-tubi hingga tubuhnya tercabik-cabik. Melihat itu, para bangsa air lainnya langsung mundur satu persatu. Zikin bergumam linglung, sangat menakutkan. Muluo yang merasa tercekik pun tergagap, "Ini bukan manusia." "Memang benar, bukan manusia," jawab Zikin. Namun Lin Tian membuka mata ajaib dan menemukan terowongan tersembunyi dalam formasi, lalu tersenyum, "Ayo pergi." "Kemana?" tanya Zikin dengan rasa ingin tahu. Muluo juga bingung. Lin Tian melangkah ke satu titik, menghantamkan satu pukulan, lalu muncul sebuah terowongan. Melihat itu, Zikin terpana, "Di sini?" Muluo juga linglung, menakutkan sekali. Namun Lin Tian langsung berjalan ke dalam terowongan dan berkata, "Sepertinya formasi ini terhubung dengan bangsa air. Begitu keluar dari sini, kita akan sampai di pemukiman mereka." Benar saja, setelah suara Lin Tian selesai, ketiganya keluar dan masuk ke sebuah ruang penuh aura air. Meski tak banyak orang, ada banyak sekali orang yang mengelilingi Lin Tian dan dua lainnya. Pria Lin Jia yang terluka parah sebelumnya menunjuk ke Lin Tian dan berkata pada seorang lelaki parubaya di sampingnya, "Tetua, dia orangnya." Lelaki tua itu mengenakan jubah biru dan memegang kerang hitam di satu tangan, terlihat luar biasa. "Anak muda, kami tak ada dendam denganmu. Mengapa kau datang ke sini dan melukai orang-orang kami?" Lelaki tua itu bertanya cepat. Namun Lin Tian menjawab, "Aku hanya ingin menemui ketua kalian, bukan untuk membunuh."
Siapa kau ini? Sampai bisa seenaknya mencari ketua kami? Lelaki tua itu marah. Lin Tian melihat lelaki tua itu keras kepala. Kalau begitu, terpaksa aku harus mencoba. Baiklah, aku ingin lihat apa kemampuanmu sebenarnya. Lelaki tua itu menyelesaikan perkataannya lalu meniupkan kerang hitam itu. Suara dari kerang itu membuat Zikin dan Muluo langsung menutup kepala mereka kesakitan. Tapi Lin Tian hanya mengerutkan kening, kau tak akan bisa menyakitiku. Tetua itu agak terkejut, tapi saat melihat dua orang yang kesakitan, dia berkata, kau boleh kebal, tapi bagaimana dengan mereka? Lin Tian menatap mereka berdua, merepotkan. Keduanya tampak sangat kesal, tapi Lin Tian langsung melempar mereka ke sudut aula laut, lalu menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Sekarang tidak ada beban lagi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?